Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa sebelum menjadi seorang advokat, tentu Bapak Ibu sekalian harus memiliki sebuah keterampilan dalam bentuk teknis dan strategi beracara. Tentu teknis dan strategi beracara itu sangat penting. Karena apa? Sebelum melaksanakan tugas dan profesi, Bapak akan menghadapi beberapa persoalan hukum, baik ketika ketemu di lawan organisasi kita, mohon maaf, ketemu di kejaksaan, ketemu dengan lawan pengacara itu sendiri, bahkan lawan itu bisa jadi klien kita sendiri. Nah, untuk itu kami akan masuk pada paparan. Silakan Mas, langsung. Baik, ini sekilas profil. Lanjut Mas. Seorang advokat selain kita masuk dalam kegiatan dunia advokasi, tentu harus ada kegiatan yang namanya mediasi sebelum sidang. Sebagai Permas 1 2016 kami lolos mengikuti sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Lanjut Mas. Kemudian kami lolos dari Mahkamah Agung pula sebagai training of trainer mediator. Jadi seorang mediator itu dibutuhkan kepiawaian, skill, keterampilan tertentu, sehingga bagaimana agar dalam proses mediasi itu berhasil, dan ada teknik-teknik lain yang harus disampaikan. Lanjut Mas. Nah, ini kegiatan-kegiatan internasional Pak. Memang seorang advokat itu dibutuhkan untuk mampu survive di tingkat lokal maupun di internasional. Beda pengacara di Indonesia dengan di luar negeri itu. Kalau di luar negeri itu dia punya spesifikasi. Ahli udara, ahli laut, ahli misalnya kesehatan, ahli IT, semuanya ada. Tapi kalau di kita Pak, orang belum lahir, orang sudah meninggal, di dalam pulau, di luar pulau sampai luar negeri dia ambil semua. Tetapi ya konsekuensinya tidak profesional, tidak spesialisasi, dan itulah karakternya advokat di kita. Belum ada pengaturan secara spesifik. Kalau di International Bar Association itu Mr. Swift itu juga lebih memfokuskan pada penalaran dan ada semacam sertifikasi. Saya nangani pidana apa? Pidana tertentu itu ada. Kalau ini yang orang Swiss, yang pojok botak itu juga sama. Dia punya spesifikasi. Nah, di Indonesia ini belum memiliki spesifikasi secara spesifik. Oke, lanjut Mas. Ini sebagai komparasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya tampilkan ini ada Cak Ji? Tempo hari kami diminta Cak Ji sebagai kuasa hukum dalam penanganan kasus kartel CSI. Ternyata pembelian rumah dengan model CSI itu banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan ini oknumnya namanya T. Waktu itu korbannya lebih dari 55 korbannya, kurang lebih hampir sekitar diiklankan. Setelah diiklankan, ternyata ada rumah, kemudian dijual murah. Tapi dalam prakteknya diolor-olor sampai menjadi persoalan hukum. Dan terakhir kami mengordinir untuk laporan di Polda Jatim, dan Jakji minta sudah selesaikan Pak Rahmat. Oke. Dan lanjut Mas, di bawah naik. Nah, namanya itu pengacaranya Pak Budi. Intinya kita minta diselesaikan secara baik. Akhirnya kami selesaikan win-win solution. Dan kegiatan kami diundang Pak Kapolda untuk memberikan sebagai ahlinya. Waktu itu kami datang, kami berikan penalaran. Waktu itu ada kasus, kami diminta keterangan, kami sampaikan dalam bentuk legal opini. Kalau di samping itu ada kegiatan-kegiatan dengan teman-teman lebih banyak dan ketua pengadilan tinggi. Oke, next Mas. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang teknik advokat, saya ingin sampaikan sejarah singkat tentang profesi advokat di dunia. Kita ketahui bahwa di era Romawi pada tahun 2000-an itu belum ada yang namanya advokat. Yang ada adalah orang-orang yang berbakat, orang-orang yang punya idealis, disegani dan berani mati melawan kezaliman. Dan itu tidak ada sekolahnya. Tujuan mereka karena dalam hati dia ingin mengabdi pada masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan, hak-haknya yang dihilangkan, yang ditindas oleh raja waktu itu. Nah, tentu di era Raja Romawi itu menggunakan hukum kerajaan. Kalau hukum kerajaan itu ucapan raja adalah titah. Kata raja adalah hukum. Perintah raja harus
dilaksanakan. Jika tidak, maka konsekuensinya sangat berat. Tentu masuk ke dalam ini menyangkut kepentingan kerajaan, yaitu memaksa rakyatnya untuk membayar pajak, untuk membayar semua upeti-upeti demi kepentingan kekaisaran, demi kepentingan militernya ketika nyerbu lawan kerajaannya, bahkan untuk kegiatan infrastruktur. Perlu diingat bahwa ketika raja menitahkan, membuat keputusan, sanksinya sangat berat, rekan-rekan. Nah itu advokat harus mampu membantu, mampu katakanlah mengcounter apa yang dikatakan oleh raja atau pengikutnya. Tetapi ya waktu itu hanya sebatas pengertian-pengertian dan pembelaan. Sanksinya, punya rumah diambil, bahkan istrinya pun Pak ya bisa diambil, ternaknya diambil, termasuk yang menyangkut perbudakan. Terakhir Pak, yang lebih berat kalau melawan tita raja, eksekusi di publik di tengah lapangan. Nah, secara singkat tentang advokat itu di sana ketika di zaman era Romawi, termasuk di daerah negeri China, termasuk di sana ada perang candu, kehadiran seorang advokat. Kalau dulu itu era pukul bambu. Sepintas segala profesi advokat dunia. Kami akan masuk ke next. Lanjut Mas. Oke. Nah, sepintas kalau kita lihat bicara tentang untuk menjadi seorang advokat, seorang penegak hukum, seorang officium nobile, seorang yang memiliki pekerjaan adilum, atau kalau dalam Yunani itu disebut noblesse obligate. Di Indonesia harus mengikuti pendidikan profesi advokat atau PKPA, ada yang mengatakan UCA, ada yang mengatakan istilah lain. Setelah mengikuti pendidikan di Indonesia, parameternya kalau sekarang seluruh OA belum ada standarisasi. Kalau di luar negeri ada, tapi di kita belum ada. Makanya warga masyarakat bisa memilih pilihan advokat kemana saja, silakan. Yang penting sudah ada AU, diakui oleh negara, bisa mengikuti sumpah dan sebagainya dan sebagainya. Setelah mengikuti pendidikan seperti saat ini Bapak Ibu sekalian, Bapak nanti akan mengikuti sebuah regulasi, yaitu berupa ujian PKPA. Dalam ujian itu ada dua, bisa lulus, bisa tidak. Jika tidak lulus, bisa mengulangi lagi ujiannya kembali. Nah, setelah lulus, ada fase yang namanya magang. Tujuan magang ini adalah untuk belajar, untuk mengetahui secara langsung teknik di lapangan, bersidang, di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, termasuk teknik mediasi, negosiasi dan sebagainya. Nah, setelah tahap tadi mengikuti PKPA, ujian, lulus dan magang, kemudian nanti Bapak Ibu akan disumpah sesuai mandator Undang-Undang Advokat, yaitu diangkat oleh Indo organisasi. Bapak Ibu sekalian, nanti akan diangkat oleh Indo organisasi dan diberi kartu advokat. Dan disitulah Bapak sudah sah secara organisasi sebagai seorang advokat, bisa mendampingi di kepolisian, namun belum bisa mendampingi di pengadilan, karena di pengadilan akan diminta berita acara sumpah di pengadilan tinggi. Tapi kalau pendampingan di kelurahan, di kecamatan, di kejaksaan, di kepolisian, at least nggak ada masalah. Nah, untuk melengkapi sesuai dengan mandatori Undang-Undang Advokat 18 itu ada sumpah di pengadilan tinggi. Bapak Ibu sebagian sudah disampaikan ke pengadilan tinggi, tinggal nanti kita mengikuti jadwalnya kapan pengadilan tinggi akan membuat jadwal. Setelah Bapak Ibu bersumpah, maka saat itulah Bapak Ibu telah dinyatakan sebagai seorang advokat dan bisa praktek di dalam negeri. Bahkan di luar negeri nanti kita rekomendasi ada prasyarat-prasyarat jika ingin praktek di luar negeri, ada ketentuan-ketentuan. Oke Mas, lanjut. Nah, sebagai komparasi Pak, kalau advokat tadi di Indonesia, kita akan masuk menjadi advokat salah satunya di UK, di Inggris. Itu ada istilah tahapan, yaitu solicitor, memiliki gelar LLB atau kursus konvensi atau bidang lain. Tentu ada tahapan kedua, lulus solicitor qualifying examination, ujian, 2 kali ujian. Ada tahapan-tahapan ini, kalau di UK itu syaratnya begitu. Kemudian
telah menyelesaikan 2 tahun pengalaman kerja di firma hukum atau kerja di tempat-tempat hukum firma swasta, ada grade-nya, ada kelasnya, bahkan di firma hukum pemerintahan itu ada. Setelah itu bisa mendaftar sebagai solitor terdaftar, advokat pemula, advokat muda. Setelah itu baru nanti ada kewilayahan, itu kalau di UK. Itu pun ada dibagi 2, solicitor atau barrister. Bukan barrister yang bikin minuman, itu bukan. Tapi memiliki gelar hukum atau mengikuti kursus konvensi jika dari bidang lain. Mengikuti bar course, pelatihan khusus untuk menjadi barrister. Yang tadi saya sampaikan, seorang advokat ada spesialisasinya. Ahli misalnya IT, ahli kesehatan, ahli laut, ahli air, ahli udara, itu semuanya ada. Kemudian menjalani pupillage, magang 1 tahun di chamber untuk pengalaman praktek. Jadi mereka nanti si praktek akan mengeluarkan setelah magang, ini loh Pak sertifikasinya, sudah lolos, bisa untuk mengikuti, memenuhi syarat, mengajukan tenancy di chambers atau bekerja sebagai barrister di lembaga lain, dan itu sudah sah menjadi seorang advokat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting saya memulai dari ini gaspol ya, tapi dari sini saya akan memasukkan instrumen untuk menjadi seorang advokat yang profesional. Profesional itu belum tentu sukses. Sukses juga bagian komparasinya di profesional lah. Tentu untuk menjadi seorang advokat itu harus punya Pak sarana prasarana. Nah, sarana prasarana itu sarpras ya. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Kalau seorang advokat, misalnya Bapak sudah diangkat, ketemu klien, Pak tinggal di mana? Oh saya tinggal di, misalnya di apartemen A. Mana Pak kartu namanya? Bapak tidak punya kartu nama, nilainya sudah, wah ini advokat temenan apa? Ketika Bapak punya kartu nama, kualitas desainnya bagus, kertasnya bagus, tempatnya bagus, orang akan melihat, oh saya tepat ketemu orang ini. Ketika kartu namanya, mohon maaf, asal-asalan, logonya jelek, tulisannya kurang pas, tempatnya, kantornya mojok, kan nyepit, ini kelihatan apa bisa dilihat dari kartu nama, lihat alamannya. Jadi satu itu dari kartu nama. Setelah dari kartu nama, oke lolos Pak, masuk. Melihat papan namanya, masuk ke rumahnya, mohon maaf, papan namanya nggak ada. Terus rumahnya kelihatan berantakan, kontrakan. Berbeda dengan kantor yang ditata secara profesional dengan api, ini cuma bagus, lihat masuk, wih, papan namanya bagus ya. Terus masuk ke dalam, trust, kepercayaan itu mulai ada dari papan nama, kemudian masuklah di dalamnya. Tentu seorang advokat ketika datang ketemu, selamat pagi, selamat siang, ketemu Pak Amri misalnya. Ketika uniformnya, kalau orang Jawa itu baju ini menentukan kualitas seseorang untuk menentukan penampilan dan isi hati. Karena baju ini menentukan karakter orang dari bahasa psikologisnya. Termasuk, mohon maaf, kalau Hotman kan pamer mobil, Lamborghini, macam-macam, itu boleh-boleh saja Pak. Itu bukan utama, tetapi sebagai bagian dari untuk karakter. Oh, kalau Hotman itu mobil ini, kalau Pak Joko mobil ini, kalau Pak Yaibi Fortuner misalnya begitu ya. Di dalamnya banyak alat-alat dokumentasi dan buku-buku literatur hukum, itu salah satunya pasti. Bahkan Pak Zaibi itu kan mau kantornya ya mobilnya itu, ngetip di situ, ngeprint di situ, kemana-mana kantor berjalan kalau di situ kendaraannya Pak Zaibi, termasuk kantor Bapak tempat untuk beracara. Kantornya bagus, kemudian perkaranya besar, nggak akan ada keraguan keyakinan untuk masuk ke dalam. Termasuk di dalamnya ada literatur hukum, dokumen-dokumen hukum. Ketika masuk, wah benar saya ini besar, kelihatan, kira-kira tepat nggak dengan pengacara ini? Jangan salah orang, salah tempat. Kalau salah orang, salah tempat, lepas Pak, itu perkara besar. Nah, itu tadi ada perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak. Bapak ada website, ada email, ada YouTube, ada Instagram, bahkan punya konten YouTube tentang masalah hukum. Ketika masuk, oh,
Pak Zaibi ya, ini lagi-lagi memang hebat orang ini lah. Dari dua komponen sarana prasarana ketika dipenuhi, maka Bapak sudah mulai masuk pada tahap punya alat-alat dokumentasi dan buku-buku literatur hukum. Itu salah satunya Pak Zaibi. Bahkan Pak Zaibi itu kan mau kantornya yang mobilnya itu ngetik di situ, ngeprint di situ, kemana-mana kantor jalan kalau di situ kendaraannya Pak Zaibi, termasuk kantor Bapak tempat untuk beracara. Kantornya bagus, kemudian perkaranya besar, nggak akan ada keraguan keyakinan untuk masuk ke dalam. Termasuk di dalamnya ada literatur hukum, dokumen-dokumen hukum. Ketika masuk, wah benar saya ini besar, miliaran, kira-kira tepat nggak dengan pengacara ini? Jangan salah orang, salah tempat. Kalau salah orang, salah tempat, lepas Pak, itu perkara besar. Nah, itu tadi ada perangkat keras, kemudian ada perangkat lunak, Bapak ada website, ada email, ada YouTube, ada Instagram, bahkan punya konten YouTube tentang masalah hukum. Ketika masuk, Pak Zaibi ya, ini lagi-lagi memang hebat orang ini lah. Dari dua komponen sarana prasarana ketika dipenuhi, maka Bapak sudah mulai masuk pada tahap menggali jaringan. Ketika Bapak sudah lulus menjadi advokat, Bapak mulai mengingat-ingat teman saya di SD itu siapa ya dulu ya. Mulai Bapak data, Bapak catat di SMP, di SMA, ketika kuliah, ketika di organisasi. Lalu mulai kita ngundang, kita ketemu, bro, ayo ngomong-ngomong lah, ya apa? Sekarang saya jadi advokat, saya akan bantu jenengan kalau ada masalah-masalah, termasuk jaringan lama, jaringan baru. Oke Mas, lanjut Mas. Nah, tentu strategi membranding diri, cara berbicara di dalam pengadilan dan di luar pengadilan itu ada batasan-batasan Pak. Jadi ketika Bapak satu mobil dengan klien, jangan semua diobral, ngomong yang penting dan nggak penting jangan disampaikan karena ini ada kerahasiaan. Kemudian tadi secara penampilan ya, saya cengengesan, jangan ketemu klien besar kaosan, sandal jepit. Ya dia mikir, ini perkara saya besar, percaya saya serius. Kira-kira dengan klien pengacara seperti ini apa mampu? Ya, mereka akan menghitung itu, apalagi mohon maaf. Kalau pengusaha besar, pengacara datang ke kantor itu sama stafnya dilihat, Mas, lihatin pengacara itu naik mobil apa, dengan siapa? Itu dilihat Pak, sampai begitunya. Karena memang orang sangat hati-hati, jangan sampai tadi itu salah orang, salah tempat, salah perkara, salah pengacaranya. Kemudian cara membuat dokumen hukum, misalnya, Pak, masalah saya ini ada perkara penipuan penggelapan. Nah, advokat harus bikin pendapat hukum. Pendapat hukum kemudian dipaparkan unsur-unsur deliknya, kemudian solusinya, alternatif 1, alternatif 2 dibuat. Nah, kemudian cara mengonsep bagaimana manajemen perkara. Ini kalau di kepolisian kan setelah laporan, kemudian ada SP2HP, kemudian ada SP2HP kedua, kemudian ada laporan-laporan. Selamat pagi Pak Putu. Siap Bapak Putu. Dan selanjutnya kemudian membuka dan memanfaatkan relasi. Tadi disampaikan teman lama, menggali, memanfaatkan momen-momen kritis yang menjadi pusat perhatian, misalnya dalam kasus Sambo, kemarin kasus Cak Ji, kemudian memanfaatkan perkembangan artificial intelligence AI dalam membuat dokumen hukum, karena sekarang gampang sekali Bapak membuat dokumen hukum, dokumentasi hukum di sana banyak membantu. Oke, next, lanjut. Nah, kalau kita berbicara strategi mencari klien, nah ini kalau Bapak sudah menjadi pengacara, tentu jangan sampai ada pengacara tanpa kasus. Kalau pengacara tanpa kasus, berarti Bapak menjadi seorang pengacara gagal dalam hal manajerialnya. Bagaimana cara menggali seorang advokat untuk bisa menjadikan klien? Tadi kita sudah mau mengelompokkan teman-teman lama, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Nah, sumber klien itu datangnya dari individu, bisa juga dari kelompok. Dari individu pun kita bagi strata sosial, kelas sosialnya. Ada kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Tukang bakso, pengusaha, sampai bos, big boss ya.
Kemudian dari sumber klien itu sendiri ada kelompok Pak. Ada kelompok swasta, ada kelompok pemerintah atau BUMN. Kalau kelompok pemerintah itu kan mulai dari strata terkecil, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Nah, sumber klien secara menyeluruh tadi itu bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke, Mas, next. Nah, saya ingin menyampaikan setelah tadi Bapak menjadi seorang advokat, disumpah, kemudian ada teknik-teknik lagi mencari klien. Nah, sekarang memulai masuk untuk strategi membuat kantor hukum. Kantor hukum ini harus kita tata dengan baik karena itu adalah tampilan saudara, layar saudara di situ untuk bisa sukses. Jika kantornya asal-asalan, klien akan masuk pun akan berpikir 10 kali, 1000 kali bahkan. Nah, ingat Pak, yang pertama nama kantor hukum itu Bapak ingat dulu brandnya dulu. Ketika namanya misalnya ada teman itu Pak pinter, karena dia senang bermain burung kicau dinamakan Punglor Loveng. Orang ini apa ya, gak bisa membaca. Itu angkatan saya Pak, sampai sekarang mohon maaf Pak, mohon maaf nggak maju Pak, sekarang masih sudah motor dan kliennya itu perceraian terus Pak. Jadi kalau kasus perceraian satu ada yang 3 juta, 5 juta paling mahal, top 10 juta. Itu sebuah kegagalan. Kalau orang berperkara di satu PA saja, berarti dia gagal, tidak mampu mengembangkan kualifikasi pendidikannya secara baik. Perkara demi perkara itu harus ada peningkatan. Jika tidak, maka itu kemunduran. Nah, nama kantor itu menentukan, tadi ada Punglor Loveng. Ya nama yang keren lah, yang bagus. Misalnya Jonathan Loveng atau nama lain, monggo Lembaga Mediasi Konflik Indonesia atau nama-nama lain yang ketika orang melihat tidak tahu kantornya itu loh, lihat Garda Pelindungan Rakyat itu terkesan misalnya lebih ke FPI. Lah Anda kalau misalnya firmanya lebih ke misalnya bisnis, Anda mengatakan tentang kepentingan klien itu apa, nama yang pas itu Anda pilihkan. Ketika nama itu dapat juga masih ada persoalan Pak. Kita mendaftarkan nama AHU itu Pak. Misalnya kemarin ada teman itu buat nama LSM Tritura, sudah dibikin logo buat bagaimana bagus, nanti ART-nya bagus, didaftarkan ke Kumham melalui notaris, gagal Pak. Daftar lagi bikin Garda Pelindungan Rakyat, gagal lagi, daftar lagi lah. Ini ada persoalan-persoalan hukum yang harus kita tembus. Oke, kita masuk tadi itu nama kantor hukumnya harus ketemu dulu Pak. Kemudian kalau sudah ketemu, Bapak tadi bisa memilih kantor hukum karena modalnya saya kecil, ya sudah gabungan orang 5, gabungan orang 10. Tapi ingat, dalam membuka kantor bersama itu mesti pada akhirnya tahun pertama, kedua, paling lama tahun ketiga buyar, bubar Pak. Misalnya Ahmad, Budi, Chandra, ABC, Loveng. Nanti dalam berperkara mesti rebutan duit, gegeran kasus, gegeran pembagian. Paling enak saya sebutkan satu saja, kalau Bapak itu Budi Loveng, Budi dan rekan aman. Tapi kalau ada nama ABC tadi itu mesti gegeran, karena pengacara itu kalau senasib sepenanggungan durung sugi, durung oleh duit, kayak temenan. Tapi kalau sudah berjalan, maka akan berubah. Lihat uang, lihat monar, lihat cewek, lihat macam-macam akan berubah. Makanya saya menyarankan kantor hukum bersama itu jangan namanya ABC tadi itu. Salah satu itu aman. Kemudian yang lebih pas, Bapak mandiri. Misalnya Arman Loveng, nah itu mantap. Jadi langsung sendiri, tidak akan ada intervensi, ada persoalan hukum di kemudian hari. Nah, nama sudah ketemu, kantor hukumnya modelnya sudah ketemu, lah masuk kantor hukum bersama tadi bisa join dengan misalnya ada pengusaha koperasi di bawah, kita lantai 2, dulu saya mengalami begitu. Akhirnya lambat tahun saya berusaha, terus punya akses permodalan buka sendiri, terus gabungan antar advokat ya boleh. Kemudian kalau kantor hukum mandiri ya bisa sewa ruko atau rumah sendiri Anda tulis, itu salah satu kantor hukum juga boleh.
kemudian join kepentingan, misalnya dulu saya belum punya kantor, PT Merak Jaya Beton itu memberikan fasilitas, sudah Pak Rahman, kantor saya, rumah saya sana yang kosong, belum laku saya jual, Bapak tempati, tapi sampai keluarga hukum saya ya, tolong tempati. Nah itu bisa Pak, itu yang lebih aman, jangan memilih yang kantor gabungan, mesti geger, mesti rame, akhirnya pasti geger, ini sejarah menunjukkan. Kemudian setelah kantor hukum, kemudian ketemu formula bersama atau sendiri, kemudian join atau antar advokat, Bapak harus milih tempat yang strategis. Ketika tempatnya tidak strategis, maka kalau misalnya yang kliennya itu pakai mobil besar, gangnya kecil, gak logik akan masuk. Karena kalau ibaratnya kita itu ingin memancing ikan besar, nggak mungkin di sungai kecil, nggak mungkin di got, di tengah laut. Maka sama dengan perkara ini, ketika kliennya besar, maka harus tempatnya strategis. Misalnya ada kliennya datang orang 10, orang 15, kendaraan bisa nampung kalau bisa. Kemudian tentu di dalamnya harus ada manajemen yang profesional. Bagaimana pengelolaan manajemen dengan baik, sistem manajemennya ditata dengan bagus, termasuk penataan ruang interior kantor itu sendiri. Ketika klien datang, duduk, melihat kantornya berantakan, kira-kira saya mempercayakan perkara ini ke advokat tersebut seperti apa? Dokumen perserahkan, dia mikir, enggak lah, hanya basa-basi referensi saja. Oke Mas, lanjut. Nah, tentu ini pertanyaan besar Pak. Setelah tadi bicara sejarah advokat, kemudian bicara tentang strategi, teknik, kemudian setelah Bapak yakin kliennya oke, ada pertanyaan besar ketika Bapak ditanya menentukan nilai fee advokat, jasa advokat. Strategi menentukan nilai jasa advokat. Misalnya Bapak ditanya, saya akan tanya langsung ke Pak satu persatu. Misalnya saya ada klien, saya telah cerita ke Bapak banyak, Pak saya ditipu kasus beli rumah, Jesse ternyata rumahnya nggak pernah ada, dan saya dijanjikan molor-molor. Kira-kira kalau Bapak nangani perkara saya, kerugian saya 5 miliar, berapa Pak jasa yang harus saya berikan? Kira-kira Bapak menjawab gimana? Ya, saya akan analisa dulu dan saya akan menjawab dengan kasus yang disodorkan ke saya sesuai apa yang menjadi kinerja saya nantinya, atau besar cakupan saya 5 miliar pasti saya akan bilang untuk kuasa pasti di angka 50 lah minimal gitu Pak Rahman. Nah, klien itu kan satu sih juga perlu saya sampaikan, klien itu bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi musuh terbesar seorang advokat. Misalnya saya nyampaikan, Pak, harga itu terlalu tinggi, boleh nggak Pak seperempatnya? Apa sampai jawab Bapak? Pasti akan saya jawab ya coba kita jalani dulu aja. Seperempatnya boleh dibayarkan dulu, nanti setelah perjalanan baru kita bisa evaluasi lagi gitu. Berarti jadi kan sudah memberikan angka, tapi dia belum ada trust atas kemampuan jaringan gitu ya. Yang penting disampaikan dulu ya. Iya. Oh, baik. Bapak Ibu sekalian, seorang advokat itu diuji ketika Bapak mampu menilai angka. Karena seorang advokat ketika diuji masalah angka, Bapak tidak bisa jawab, maka klien itu memandangnya begini, waduh, ragu Pak. Kalau ragu, ada jawabannya. Sing penting Pak, namanya klien itu adalah orang sakit. Orang sakit, orang yang membutuhkan bantuan. Kalau filosofinya orang tenggelam, kentir hanyut di sungai, maka apapun rumput itu akan dia pegang. Pendapat Bapak itu akan dia ugemi. Tetapi ketika klien itu sudah sehat, maka akan berbeda, berubah. Nah, sarannya begini Pak, ketika klien itu datang, Pak, saya ada masalah beli rumah, nilainya 5 miliar,
Setelah saya bayar ternyata rumah itu nggak selesai-selesai, kemudian saya merasa ditipu. Bapak pertama bilang begini Pak, Bapak Ibu terkait kasus ini, saya ingat itu pengalaman karena kalau enggak maka akan lolos pindah ke klien lain. Bapak gali dulu informasi sedalam-dalamnya persoalan itu A sampai Z dari hulu sampai hilir. Setelah Bapak mendalami secara seksama, Bapak mesti kan ditanya, Pak, terus piye Pak, berapa jasanya? Gampang Pak, kalau Pak Kombes Putu di belakang itu memberikan contoh paparan Pak. Jadi analisa crime, analisa kasus, unsur deliknya dan sebagainya dipaparkan secara baik, kemudian diberikan ke klien. Mesti klien akan mengejar lagi, Pak, terus piro Pak? Sampai kan dikejar, ada dua, kalau sampai yakin dengan perkara sampai akan selesai, cukup laporan, cukup gugatan, atau dengan mediasi selesai, Bapak berani menentukan angka. Tetapi jika Bapak ragu dengan kemampuan, dengan cara nilainya itu, maka ada dua opsi. Yang pertama, Pak, saya ini pengacara Bapak, membantu Bapak secara maksimal agar uang Bapak kembali yang 5 miliar itu, atau Bapak ingin rumah itu menjadi miliknya Bapak. Bapak menentukan 2 pilihan, targetnya si klien itu dulu. Jadi akan-akan betul-betul Bapak membela, membantu, memang membantu. Jadi tanamkan di pikirannya klien, benar-benar yakin bahwa Bapak akan mampu. Setelah mampu, dikejar lagi, Pak, karena Bapak mau menentukan harga, ketinggian dia loncat, terlalu rendah nanti saya rugi, perjalanannya panjang. Bapak berikan paparan yang panjang, analisa-analisa keberhasilan. Pak, sesuai pengalaman saya, perkara ini kemarin loh Pak, si A ini selesai begini, caranya begini. Yang satu juga begitu, meskipun itu belum pernah saya lakukan. Perlu menanamkan di image seorang klien itu harap bahwa sampai itu mampu. Kalau gitu gini aja Pak, sudah kira-kira Bapak akan mampu memberikan berapa? Yang akan saya lalui loh Pak, perjalanan itu kalau ke Malang itu 2 jam, sidang sekian, laporan polisi sekian, waktunya sekian. Nah itu loh Pak, target saya akan selesai sekian. Namun kok sekarang Bapak berapa? Itu Pak, ada 2 kemungkinan. Saya dulu dengan Pak Putu di Bali, turbin listrik itu dengan orang Swiss kalau nggak salah, itu malah di luar ekspektasi. Pikiran saya itu paling 100 atau 50 atau berapa, tapi malah di luar ketentuan itu, angkanya dolar Pak. Itu saya kaget Pak, itu saya kaget. Yang itu kalau itu pilihan orang asing menghargai advokat. Tapi kalau orang lokal, ya sepiro Mas, ya boleh 10 juta. Bu ini 2 tahun perjalanannya, ya Ibu pikirkanlah apa masih kiro. Nah, Bapak negonya itu di situ, untuk menentukan strategi, menentukan nilai jasa advokat. Dilihat dari semua parameter. Jadi kalau Ibu gagal, tidak bisa menentukan angka, maka ya sudahlah, habis di situ. Karena ingat Pak, klien itu bisa menjadi sahabat seorang advokat, dan klien itu bisa menjadi musuh terbesar seorang advokat. Ingat, banyak advokat yang dilaporkan oleh kliennya sendiri. Bahkan klien itu menjadi istrinya Pak. Ada teman salah satu kita di sini, itu saya sebutkan anggota YLI, menangani kasus perceraian karena dia katanya hibah Pak ya, atau kasihan, dijadikanlah istri kedua. Nah itu kan sebuah pelanggaran etik atau pelanggaran norma yang lain, yaitu sah-sah saja menurut yang bersangkutan, tetapi bagi saya janganlah kalau gitu, bisa ditata gitu ya. Oke, kita akan melihat dulu Pak, memetakan karakter klien. Pertama harus Bapak baca karakter klien. Karakter klien itu ada yang serius Pak. Pak, masalah saya ABCD, dia serius sekali. Kemudian kalau serius berarti Bapak juga harus menanggapi serius. Serius menangani perkara, nanti gak serius bayarnya, gak serius konsekuen. Nah ini yang menjadi tantangan berat. Kemudian ada tipe klien yang coba-coba menanyakan ke advokat A, advokat B, advokat C, coba-coba. Ternyata apa Pak? Kurang menggali informasi, mencari solusi. Lah iso nggak bayar ke pengacara, berarti Bapak kalah dengan klien ini. Bapak harus punya sikap membatasi, memberi advies hukum. Apalagi ada tipe klien itu bondang banding, anyi-anyi lah Pak, katanya itu anyi-anyi, nyari-nyari. Ada juga tipikal klien yang mohon maaf,
Saya sering ketemu pebisnis gelap. Ini sebelum ngemplang perusahaan itu datang ke kami, Pak, saya mau menjembatkan aset ini seperti ini, pada akhirnya nanti ada masalah hukum. Lalu siapa? Kalau begitu kami nggak berani Pak masuk, nanti kami bisa turut serta. Ternyata itu sudah dilakukan sama dia. Advisnya apa? Pak, saya ingin aman, saya tidak kena delik, saya tidak dilaporkan polisi. Toh dilaporkan polisi saya aman bagaimana? Untuk ngeles dari persoalan itu. Ternyata itu ada Pak, dipikir-pikir itu. Nah Bapak menjadi seorang advokat harus memilah. Kalau ini menjadikan maslahat, lakukan. Kalau menjadi mudarat ya bagaimana? Silakan. Nah inilah salah satu karakter klien. Karakter klien pun masih akan berkembang banyak sekali. Jadi Bapak harus pertama ketika ketemu klien lakukan wawancara. Setelah wawancara Bapak bikin kronologinya, dia tanda tangan. Ada pengacara itu dia katakan bahwa kronologi itu adalah bikinan pengacara yang dilaporkan. Tapi ketika kronologi kisahnya diceritakan peristiwa hukumnya oleh klien, tanda tangan, maka tidak ada istilahnya unsur-unsur resiko dari seorang pengacara. Apalagi ketika dalam persidangan beberapa tempat itu salah satu pengacara yang mohon maaf kurang jeli, kurang cerdik mengatakan karena nggak bisa bayar kliennya, Pak, saya diajari oleh pengacara disuruh begini, nggak dapat duit, akhirnya masuk Pak. Hakim langsung menentukannya sudah lanjut ini, jadi panggil tersangka, ditahan Pak. Ini loh Pak, harus cerdik, harus piawai, harus pinter. Kalau nggak cerdik, Abu Nawas itu cerdik Pak. Abu Nawas itu dalam cerita 1001 malam, umumkan di kerajaan ini siapa yang bisa berjalan di atas lantai di 1 meter di ketinggian lantai. Semua latihan loncat, semua latihan teknis dan ilmu. Tiba giliran Abu Nawas, apa yang dilakukan? Dia jalan pakai egrang Pak. Akhirnya Abu Nawas itu mampu menyelesaikan persoalan itu. Sama dengan seorang advokat. Harus dibutuhkan teknik, harus dibutuhkan strategi, harus dibutuhkan kemampuan untuk menalar dan sebagainya. Apalagi kalau dalam dunia intelijen, Pak Putu itu mesti selalu bertanya, melihat siapa, apa, bagaimana, di mana. Itu harus penting untuk pendalaman. Maka seorang advokat harus banyak dibekali keilmuan itu. Nah, ketika karakter klien sudah ketemu, individu atau kelompok, maka goalnya tadi menjadi membuat surat kuasa. Oke, lanjut Mas di surat kuasa. Nah, tahapan proses hukum tentu diawali dengan membuat surat kuasa.